다신 볼 수 없단 맘에 아파요. 시간을 되돌려 그대 다시. Halo, selamat bertemu kembali di Bahan Ajar Digital Matematika Pintar bersama BDS. Baik, kali ini tema kita adalah konsep limit fungsi. Apa kegunaan limit fungsi? Tahukah Anda, banyak sekali kegunaan kita mempelajari limit fungsi. Di antaranya, di bidang ekonomi, limit fungsi bisa kita gunakan untuk menghitung biaya rata-rata dan bunga. Kemudian bisa juga digunakan untuk menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat dan bisa menghitung dan memperkirakan penawaran dan permintaan. Di bidang kedokteran, limit fungsi bisa digunakan untuk menebak luas daerah sel jantung yang rusak, menghitung persentase penyebaran virus atau bakteri, dan dapat mengetahui seberapa parah penyakit yang diderita pasien rabun. Di bidang industri, limit fungsi bisa digunakan untuk menghitung produksi maksimum dari mesin suatu pabrik. Bisa digunakan juga untuk menghitung kekuatan dari suatu mesin. Di bidang geografi dan sosiologi, limit fungsi bisa digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. Dan limit fungsi juga dapat digunakan untuk menghitung rotasi bumi. Di bidang fisika, limit fungsi bisa digunakan untuk menentukan ukuran lensa pada kacamata. Juga, limit fungsi bisa digunakan untuk menghitung kecepatan dalam waktu. Di bidang kimia, limit fungsi bisa digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur, digunakan untuk menghitung kekuatan besi yang digunakan untuk menopang jembatan, menghitung tanggal kadaluarsa makanan, menghitung korosi pada kapal laut dan pesawat. Ternyata banyak juga kegunaan limit fungsi. Yuk, kita pelajari konsep limit fungsinya. Tahukah kalian, konsep limit merupakan konsep dalam matematika termasuk dalam kajian pada kalkulus. Agustin Louis Cauchy mengembangkan definisi konsep limit secara formal dan fundamental. Pengembangan definisi konsep limit ini berasal dari paradoks Zeno. Paradoks adalah suatu pernyataan antara premis dan kesimpulan bertolak belakang. Paradoks terjadi apabila ada premis 1 dan 2 benar, tetapi kesimpulan yang terjadi terlihat janggal atau kecil sekali kemungkinannya terjadi di dunia nyata, walaupun pengambilan kesimpulannya sudah valid secara logika. Inilah paradoks Zeno yang mendasari konsep limit fungsi. Dikisahkan, Achilles seorang pahlawan perang Troya yang terkenal sebagai pelari yang tangguh. Suatu ketika, Achilles ini berlomba lari dengan seekor kura-kura.
Dalam lomba tersebut, start lomba untuk Archilles dan kura-kura berbeda. Posisi Archilles berada di posisi start, namun kura-kura berada sudah jauh di depan dari posisi start. Ketika Archilles berada pada posisi 1 km dari start, posisi kura-kura sudah berada pada posisi 1,5 km. Mereka terus berlari dan ketika posisi Archilles berada pada posisi 1,5 km, posisi kura-kura berada pada posisi 1,75 km. Kemudian ketika Archilles berada pada posisi 1,75 km, maka posisi kura-kura berada pada posisi 1,875 km dan seterusnya. Kesimpulannya, walaupun jaraknya mengecil, Archilles tetap tidak akan bisa mengejar kura-kura. Premis 1, Archilles pelari yang tangguh. Pernyataan ini benar. Premis 2, jarak start awal berbeda. Premis ini atau pernyataan ini juga benar. Tetapi kesimpulan akhir yang diambil terdengar aneh atau absurd. Kesimpulan yang diambil adalah walaupun jaraknya mengecil, Archilles tetap tidak akan bisa mengejar kura-kura. Menurut kamu, aneh? Tidak? Di kenyataannya, Archilles atau manusia manapun akan menang lomba lari dengan kura-kura, walaupun kura-kura startnya dengan posisi lebih di depan. Ya, kalau kecuali orangnya kepleset, kulit pisang, terus jadi cedera, nggak bisa jalan. Tetapi, jika kegiatan ini diteruskan, Archilles tidak akan pernah bisa menyusul kura-kura. Archilles selalu berlari dan mendapatkan jarak mendekati kura-kura, tidak pernah melampaui kura-kura. Sehingga, paradoks Zeno ini dijadikan landasan awal untuk memunculkan ide limit fungsi. Nah, dari cerita tadi, kamu bisa mengambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan limit. Masih bingung nggak? Kalau masih belum mengerti juga, coba kamu amati ilustrasi berikut ini. Saat kita mendengar kalimat, limit pemakaian kartu kredit Anda adalah 5 juta. Saldo tabungan saya hampir habis. Pembalap itu terjatuh pada saat mendekati garis finish. Saya sudah di ambang batas kesabaran. Kata ambang, hampir, mendekati, dan limit mengandung arti menuju satu batas. Dalam matematika dinamakan dengan limit. Dari cerita dan ilustrasi tadi, kamu bisa mengambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan limit. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana suatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Lalu, apa hubungannya limit fungsi dengan paradoks Zeno? Limit fungsi dapat menyelesaikan paradoks Zeno. Bagaimana caranya? Yuk kita simak pembahasannya. Kalau kita sajikan pada tabel, maka gambaran cerita paradoks Zeno tersebut menjadi: kita misalkan Archilles X, kura-kura Y.
Kalau kita tulis dalam tabel, maka didapat sebagai berikut. Selisih jarak tempuh antara Archiles dan kura-kura pada kilometer pertama, selisihnya adalah 1. Kemudian pada jarak 1,5, selisih jarak tempuh antara Archiles dan kura-kura adalah 0,5. Kemudian pada saat jarak tempuh 1,75, selisih jarak antara Archiles dan kura-kura adalah 0,25. Kemudian pada jarak 1,875, selisih jarak tempuh antara Archiles dan kura-kura adalah 0,125 dan seterusnya. Nah, kalau dibuat rumus selisih jarak Archiles dan kura-kura menjadi 1 berbanding 2 pangkat I. Jika disajikan pada grafik, maka jarak tempuh antara Archiles dan kura-kura adalah sebagai berikut. Kalau kita ilustrasikan dengan gambar, maka kurang lebih gambar Archiles lomba lari dengan kura-kura adalah seperti ini. Jadi solusinya bagaimana untuk permasalahan tersebut? Nah, yuk kita simak pembahasannya. Jika kita teruskan kegiatan Archiles dan kura-kura, maka sajian tabel lomba Archiles dan kura-kura akan tampak sebagai berikut. Kalau kita melihat tabel lomba lari Archiles dan kura-kura, maka kita bisa menyimpulkan jika Archiles berlari dengan jarak finish kurang dari 2 km, maka kura-kura yang akan memenangkan lomba lari tersebut. Tetapi jika Archiles berlari dengan finish yang lebih dari 2 km, maka Archiles akan memenangkan lomba lari tersebut. Yang menjadi pertanyaan, berapa jarak Archiles menyusul kura-kura? Nah, dari tabel yang tadi kita bisa menentukan waktu dan jarak berapa Archiles bisa menyusul kura-kura. Pada saat waktu mendekati 2 jam, maka Archiles akan berhasil menyusul dan mulai menyalip kura-kura pada jarak mendekati 2 km. Lalu, bagaimana model matematika dari permasalahan tadi? Jika kita perhatikan, jarak tempuh Archiles sama dengan jarak tempuh kura-kura. Pada jarak 1,5 km, jarak Archiles 1 km dan jarak kura-kura 1,5 km. Artinya, kalau kita rubah ke dalam bentuk matematika menjadi 1 km Archiles atau 1 km jarak Archiles sama dengan 1 ditambah setengah kali jarak kura-kura. Jarak tempuh Archiles kita misalkan adalah suatu fungsi, maka bentuk matematikanya menjadi fx sama dengan 1 ditambah setengah kali x.
Kalau kita tulis dalam bentuk limit fungsi, maka model matematikanya menjadi limit X mendekati 2 untuk fungsi 1 ditambah setengah kali X. Nah, dari paradoks Zeno tadi kita bisa menentukan definisi dari limit. Definisi pertama, jika X dekat ke C, maka nilai fungsi X dekat ke L atau nilai. Limit X mendekati C, fungsi X sama dengan L. Disebut limit F di C bila L merupakan nilai limit tersebut. Definisi kedua, limit fungsi F di C ada jika dan hanya jika limit kanan dan limit kiri F di C ada dan nilainya sama. Definisi yang ketiga, limit fungsi F di C tidak ada bila salah satu di antara beberapa kemungkinan berikut terjadi. Pertama, limit kanan dan limit kiri F di C ada, tetapi nilainya tidak sama. Kemungkinan kedua, limit kanan atau kiri F di C tidak ada karena nilai F di dekat C menuju tak hingga, atau nilai F dekat C berosilasi atau berubah secara berkala atau bolak-balik antara dua nilai. Untuk lebih memahami definisi limit fungsi, yuk kita simak penjelasan berikut. Pada grafik 1, bisa dilihat grafik 1 mengarah pada satu titik. Maka, grafik 1 adalah merupakan limit. Kemudian kita lihat grafik kedua. Grafik kedua pun sama, kanan dan kiri menuju pada satu titik. Berarti, grafik 2 juga merupakan limit. Kita lihat grafik 3. Grafik 3, daerah kiri dan kanan menunjukkan nilai yang berbeda. Artinya, grafik 3 bukan merupakan limit fungsi. Kemudian kita lihat grafik 4. Grafik 4, daerah kiri dan kanan pun menunjukkan nilai yang tidak sama atau berbeda. Maka grafik 4 pun bukan merupakan limit fungsi. Itulah tadi penjelasan mengenai konsep limit. Untuk lebih memahami konsep limit, silakan Anda masuk ke link ini untuk latihan soal. Selamat mencoba dan sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Sampai jumpa.